Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayani rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan pembahasan isim fi'il ya. Isim fi'il. Silakan dibuka pasal ke 11. Kemarin sudah kita baca pengantarnya. Ya, kita murajaah sejenak. Di kolom alif rahimahullah, Syekh Mustafa menjelaskan di awal pengantar isim af'al, isim fi'il, bahwasanya isim fi'il itu isim yang menunjukkan indikasi fi'il ya, ciri-ciri fi'il, menunjukkan ciri-ciri fi'il, namun tidak memenuhi semuanya, tidak menerima semua tanda-tandanya. Ya, itu isim fi'il, isim yang atau kata yang menunjukkan sesuatu yang ditunjuki, sesuatu yang diindikasikan, sesuatu yang ditujukan kepada fi'il. Atau bahasa mudahnya, isim yang memiliki sebagian karakter fi'il namun tidak bisa menerima semua tanda-tandanya. Taib. Maka isim fi'il itu tadi bisa bermakna fi'il madhi ya, bisa bermakna fi'il mudhari'. Isim fi'il juga ada yang merujuk pada fi'il amr. Berarti lebih enaknya isim fi'il itu isim yang memiliki makna dari fi'il. Isim yang memiliki makna dari fi'il, tentu makna yang sifatnya tersirat. Adapun yang tersurat, yang sifatnya lafadz, maka ciri-ciri fi'il tidak terdapat pada isim fi'il. Taib. Contoh yang fi'il madhi sudah kita bahas ya, hayhata contohnya. Ya, hayhata yang fi'il madhi maknanya ba'uda, jauh. Kemudian yang fi'il mudhari' kemarin diwakili dengan fi'il mudhari' aufin ya, aufin makna atadajjaru. Aufin itu maknanya mengeluh ya, mengeluh. Ungkapan mengeluh, keluhan. Kemudian yang fi'il amr diwakili dengan apa? Amin, amin ya, amin ya, bermakna istajib, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah. Taib, ini beberapa contoh ya, kalau mau yang lain ada ya, tapi kurang begitu terkenal. Contohnya apa? Nanti di bawahnya disebutkan itu. Ya, wa min asma'il af'ali, lihat di bagian bawahnya, Anda bacakan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Wa min asma'il af'ali ada syattana ya, syattana bermakna iftaraqa. Ya, ini isim maknanya fi'il madhi iftaraqa, yaitu berbeda ya, berbeda, maknanya berbeda. Ada juga contoh lain untuk isim fi'il mudhari', yaitu wai. Wai gitu, wai saja, wai. Maknanya bermakna apa? Wai di sini a'jabu. A'jabu. Ya. Atau sebentar. Maknanya adalah wai ini maknanya ta'ajjub ya, mengherankan. Ya'jabu maknanya a'jabu, mengherankan. Atau boleh juga pakai wazan tafa'ala. Ya, ata'ajjabu. Ini a'jabu. Ya, maknanya mengherankan. Heran gitu ya, mengherankan. Why? Namun juga jarang ya, jarang kita dengar ya. Kemudian yang contoh lain, nah ini lumayan sering kita dengar, itu soh. Ada soh bermakna uskut ya, soh. Uskut, diamlah. Itu pun sering kita dengarnya di contoh-contoh kitab-kitab nahwu ya, bukan di kitab-kitab para ulama belajar akidah atau apa. Itu malah juga jarang.
Ini contoh-contoh yang sering dipakai dalam kitab-kitab nahwu saja. Ini ada mah bermakna inkafif. Apa inkafif itu? Cukup ya. Inkafif. Bukan. Inkafif itu maknanya fil amr, teman-teman. Itu larangan, cegahlah gitu. Hentikanlah. Inkafif, cukuplah, hentikanlah, berhentilah. Gitu. Amr dia, amr. Kalau tadi soh juga sama, soh itu amr, uskut maknanya uskut, mah maknanya inkafif, cukuplah atau berhentilah. Balha bermakna da', ini juga isim fil amr, balha bermakna da'. Nah, ini da' ini ada ya dalam hadis Nabi. Coba sebutkan apa matanya. Hadis Nabi yang pakai da', makna dari balha. Yang namanya da', maknanya da' atau utruk. Ya, tinggalkanlah. Apa dalam hadis Arba'in Nawawiyah Nabi sallallahu bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da'ma, tinggalkanlah segala yang yaribuka, tidak berguna bagimu atau tidak meragukanmu. Ya, ilama la yaribuk, kepada yang tinggalkanlah yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Tinggalkanlah yang meragukan, kemudian ya tujulah yang tidak meragukan. Taib, ini misalkan kasusnya, ya apa contohnya kasusnya, misalkan ya kita ingin sholat isya. Kita ragu ini wudunya sudah batal atau belum. Ya, maka bisa pakai kaidah ini. Kalau ragu, ya tinggalkan yang ragu. Apa yang ragu? Wudu batal. Nah, sedangkan yang tidak ragu, yang sudah pasti, wudu saya masih sah, karena sebelumnya habis sholat maghrib dan belum ada tanda-tanda yang membatalkan seperti kentut atau yang lainnya. Maka kembalikan yang pasti, yang yakin. Tinggalkan yang ragu. Yang ragu apa? Wudu saya batal. Itu ragu, dia ragu ya. Enggak ingat kalau sudah kentut atau belum, sudah buang angin, buang air atau belum. Nah, maka tinggalkan yang ragu. Ila ma la yaribu, yang menuju yang tidak meragukan. Baik. Nah, kemudian tadi sampai ya da'ma yaribu ila ma la yaribu. Baik. Utruk sama tinggalkan. Alaika. Nah, ini alaika yang sering. Ini sering di kitab-kitab apapun menggunakan alaik. Di kitab akidah juga ada. Di ayat-ayat Quran juga ada. Apa contohnya dalam ayat Quran? Di dalil ini dalil puasa Ramadan. Iya kan? Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala. Nah, kutiba ala, kalau kutiba saja kan maknanya ditulis ya, atau ditentukan. Kalau kutiba ala ini diwajibkan maknanya, karena ada ala di situ. Kutiba alaikum. Nah, kalau di sini kan alaika, ya itu kan tinggal ganti dhamir saja. Alaikum. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagimu puasa. Wajib maknanya ilzam. Ya ilzam, ya tetapkanlah, ya lakukanlah, ilzam, tetapkanlah, menjadi harus baginya. Haruslah, atau terjemahannya apa agak sulit ya. Ilzam, komitmenlah dan seterusnya, maknanya tergantung konteksnya. Tetapkanlah tadi ya, komitmenlah, lakukanlah, haruslah, atau makna-makna semisal itu. Makna-makna diwajibkannya sesuatu. Gitu ya. Alaik ini sering. Contoh lain apa? Di kitab-kitab ulama ya. Ini biasanya dipakai juga alaik ya. Atau alaikum. Baik, kemudian nah ini perlu dipahami bahwa alaik ini tidak membahas susunannya huruf jar dengan kafnya, bukan, tapi satu kesatuan ini alaik ini sudah menjadi isim fi'il
isim fi'il amr, ya, isim fi'il amr. Baik. Ilaika anni. Ya, ilaika anni. Kalau ilaik itu maknanya ilaik an, maknanya tanahha. Ya, menghindar. Hindarilah. Ya, hindarilah, tanahha anni. Hindarilah, jauhilah. Baik. Kemudian wa ilaikal kitaba. Ilaikal kitaba. Jadi al-kitaba itu seolah-olah dia maf'ul bihnya ya dari ilaik. Ya, secara makna adalah maf'ul bihnya karena ilaik ini mengandung makna perintah, khudz maknanya. Khudz, ambillah. Khudz, ambillah. Baik. Jelas ya. Kemudian wa haka al-qalam. Ai khudz sama maknanya. Khudz haka al-qalam, ini istilah-istilah yang juga jarang kita dapati. Tadi yang kalau kita simpulkan yang paling sering itu mana tadi? Hayhata, ya, dalam Al-Qur'an ada hayhata. Kemudian ingat hayhata maknanya ba'ud atau ba'id, sesuatu yang jauh. Kemudian yang juga sering itu tadi ya dalam Al-Qur'an pasti ada. Maknanya tadajjar, ya, mengeluh. Kemudian amin, ini paling sering ya dalam setiap bacaan salat kita. Bacaan Al-Fatihah dalam salat kita diakhiri dengan amin. Kemudian amin maknanya istajib, kabulkanlah. Ada soh ini dalam contoh dalam kitab ulama nahwu pakai soh ini paling sering, tapi dalam keseharian nampaknya juga jarang ya. Soh maknanya uskut, mah juga jarang, maknanya cukuplah atau berhentilah. Tadi ya, balha juga jarang dipakai, tapi maknanya sering dipakai. Atau utruk ini yang sering dipakai. Alaik ini sering dipakai, ya alaik ya, dalam kitab-kitab ulama ya sering dipakai. Maka hati-hati ketika menerjemahkan kitab para ulama, kita harus paham satu kalimat utuh ya, tidak satu persatu kata diterjemahkan, tapi satu kalimat utuh. Ini konteksnya sedang apa? Oh, konteksnya ini sedang bahas perintah. Oh ya sudah, berarti alaiknya diterjemahkan isim fil amr, yaitu tadi ya, lakukanlah, haruslah, tetapkanlah, wajibkanlah. Tapi kalau diterjemahkan satu persatu kata, maka terjemahnya jadi berantakan nanti. Jadi terjemahnya alaik itu atasmu gitu kan. Ya, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan atasmu berpuasa. Enggak bisa. Enggak nyambung nanti. Baik, kita lanjutkan. Kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kemudian wasmul fi'li ya yalzamu sighatan wahidatan lil jami'i. Di isim fi'il ini hanya menggunakan satu sighah saja. Satu sighah saja isim fi'il ini, satu bentuk ini mencakup ya, bisa digunakan untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama', mudzakkar ataupun muannas ya, untuk jami', untuk semuanya. Ya, jadi misalkan contoh tadi hayhata, ini tidak ada bentuk jamaknya dari mufradnya. Ya. Misalkan hayhata ini sudah jamak, tidak, ya dia bisa jamak, bisa mufrad, bisa mudzakkar ataupun muannas, sudah satu set itu. Baik, sama juga tadi amin ini mencakup mau konteksnya mufrad, jamak atau musanna, mudzakkar atau muannas, sama saja. Dikecualikan isim fi'il yang disertai kaf khitab. Kita baca lagi. Tadi ya, contohnya fanaqulu soh, maka soh ini berlaku lil wahidi wal musanna wal jama', berlaku untuk satu mufrad, musanna dua, jama' lebih dari dua, mudzakkar atau muannas, kecuali illa ma lahiqathu kaful khitab, kecuali yang ditempeli kaf khitab. Contohnya nanti apa situ? Contohnya alaika nafsaka. Ya, alaika nafsaka, maka alaiknya ini nanti bisa gonta-ganti karena ditempeli kaf khitab tadi. Ya. Maka fayura'a, kita baca lagi tadi, illa malahaikathu kaful khitabi fa ra'a fa alai fa'ilu. Berarti ra'a yura'a. Ini fi'ilnya mudhari' yang mu'tal ya.
Ya, kecuali isim fi'il yang disertai kaf khitab maka harus disesuaikan dengan mukhatabnya. Maka harus yura'a, disesuaikan, dicocokkan fihi al-mukhatabu dengan mukhatabnya, dengan pasangan konteks pembicaraannya. Misalkan konteks pembicaraannya ini sedang bahas sesuatu yang bilangannya mufrad mudzakkar, maka kaf khitabnya pun yang mufrad mudzakkar. Contohnya fataqulu, contohnya alaika nafsaka. Ya, alaika nafsaka. Maknanya tadi apa? Ya, alaika, kalau sini nafsaka. Teguhkanlah jiwamu. Alaika nafsaka. Ya, apa? Alaika. Sampai nanti paling enak terjemahnya alaika nafsaka apa? Teguhkanlah, tetapkanlah jiwamu. Teguhkanlah hatimu. Ya, wallahu a'lam. Wa alaiki nafsaka. Nah, ini konteksnya mufrad muannas. Kafnya juga apa? Kaf mufrad muannas. Wa alaikum anfusakuma. Ini juga mengikuti ya alaikuma ya untuk mufrad musanna, mufrad musanna. Dan seterusnya insyaallah jelas ya alaikum anfusakum, alaikunna anfusakunna, wa ilaika anni, wa ilaika anni ya, wa ilaiki ya, ilaiki sama. Wa ilaikum sama semuanya. Ini kalau ada kaf kitabnya maka boleh digonta-ganti. Wa ilaikum anni wa ilaikunna anni wa hakal kitaba wa hakil kitaba. Hak tadi apa? Ambillah, ya, khudh maknanya. Baik. Ai khudhu tadi ya. Baik. Jelas insyaallah ini Anda bacakan sampai selesai dulu. Wa hakal kitaba wa hakil kitaba wa hakumal kitaba wa hakumul kitaba wa hakunnal kitaba. Soal artinya sudah jelas ya. Tadi di atas sudah disebutkan makna haka itu apa. Baik, sekarang kita masuk isim fi'il murtajil dan manqul wal ma'dul. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung ya. Murtajal ya. Murtajal manqul. Cuma waktu itu di pembahasan apa itu? Alam ya. Alam murtajal, alam manqul. Kalau ini kan pembahasan isim fi'il. Yang murtajal, yang manqul sekilas coba kita review dulu. Secara bahasa apa sih isim murtajal dengan manqul bedanya? Coba Mas Anwar, masih ingat? Ringkasnya, simpelnya itu murtajal dengan manqul itu apa? Murtajal dengan manqul itu simpelnya sebelum kita masuk ke materi sudah pernah kita bahas di di bab alam. Ya, intinya murtajal itu asli gitu, asli ya, terjemah bahasanya secara bahasa asli gitu. Kalau manqul ini ya, kalau manqul ini hasil perpindahan, dinukil kan, manqul artinya sesuatu yang dinukil. Jadi bukan asli. Maksudnya apa? Kita kaitkan dengan isim fi'ilnya gini. Kalau isim fi'il murtajal berarti kata tersebut sejak awalnya itu sudah sebagai isim fi'il. Sejak awal itu aslinya memang isim fi'il, gitu maksudnya. Kalau manqul, ya dia itu nukilan. Dipakai, dinukil, dibawa menjadi isim fi'il padahal sebelumnya bukan isim fi'il. Mafhum? Sebelumnya bukan isim fi'il tapi dinukil menjadi isim fi'il. Nah, itu perbedaan sederhana supaya kita ingat secara bahasa murtajal itu aslinya memang isim fi'il. Yang kedua, manqul dinukil menjadi isim fi'il. Asmaul af'al pengantarnya sudah selesai kita baca. Kita masuk sub pasalnya, yaitu yang pertama isim fi'il murtajal manqul dengan ma'dul. Nah, kalau ma'dul itu apa nanti kita bahas. Kalau murtajal manqul sudah jelas ya. Intinya murtajal itu asli, manqul itu tidak asli. Maksudnya apa? Murtajal itu isim fi'ilnya sudah asli sejak awal sebagai isim fi'il. Asli sejak awal memang isim fi'il. Tapi kalau isim fi'il yang manqul, secara bahasa manqul artinya adalah sesuatu yang dinukil. Artinya kalau dinukil berarti awalnya bukan isim fi'il. Kemudian dinukil, dibawa, dipindahkan menjadi isim fi'il. Taib. Asmaul af'ali, perhatikan. Asmaul af'ali, suara masuk ya. Asmaul af'ali imma murtajalatun
wa hiya ma wudi'at min awwali amriha ya wa huwa hiya ma wudi'at min awwali amriha asmaul af'alin. Sejak awalnya sudah ditetapkan, diletakkan, wudi'at, diposisikan dari awalnya, awal amriha, awal pembentukannya sudah sebagai isim fi'il, asmaul af'alin. Wa dzalika mislu, contohnya hayhata uffin dengan amin. Tuh dicatat 3 ini ya. Hayhata uffin dengan amin sejak awal sudah memang isim fi'il. Taib, ini asli, original, ori ya. Wa imma manqulatun, adapun yang dinukil, yang bawaan, pindahan, wa hiya mastu'milat fi ghairi ismil fi'li summa nukilat ilaihi. Jadi dia ustu'milat, kata yang suatu isim fi'il yang pada mulanya tidak dipakai, itu maknya nafiyah, mastu'milat, yang tidak dipakai awalnya sebagai isim fi'il, tidak dipakai sebagai isim fi'il, kemudian dipakai menjadi isim fi'il. Summa nukilat ilaih, kemudian dinukil, dipindahkan menjadi isim fi'il. Jelas ya? Taib, Anda bacakan dulu. Wa naqlu imma an jarin wa majrurin. Nah, contoh yang dinukil berupa, hasilnya berupa jar majrur. Ya, aslinya kita tahu alaika itu aslinya bukanlah isim fi'il. Bukanlah isim fi'il, ya kan? Aslinya apa? Ya jar majrur. Tapi kemudian dinukil, ya dijadikan isim fi'il amr, khususnya isim fi'il amr ya. Alaik maknanya ilzam, lakukanlah, tetapkanlah. Alaika nafsaka maknanya ilzamha, jadikanlah komitmen dirimu, jiwamu, hatimu, teguhkanlah hatimu, jiwamu, atau makna-makna semisal itu. Jadi komitmenlah, haruslah, wajibkanlah, dan seterusnya. Itu maknanya ilzam. Ya, mafhum ya? Ada juga wa ilaika anni, sama, ilaika tadi tanaha maknanya apa tadi? Tanaha maknanya ya, makna tanaha apa? Menghindarlah, jauhilah, hindarilah. Ya, sama ini juga ilaika, asalnya ilaik itu ya jar majrur, bukan isim fi'il amr, ya kan? Bukan isim fi'il. Ini menjadi isim fi'il. Jadi ilaika, satu kesatuan menjadi isim fi'il. Asalnya bukan isim fi'il. Wa imma an zarfin, asal mulanya zorof, tapi kemudian dinukil menjadi isim fi'il amr atau isim fi'il ya amr di sini ya. Contohnya ini amr. Contohnya dunakal kitab, contohnya apa? Dunakal kitab. Itu duna di situ maknanya bukan duna yang kita ketahui sebagai zorof, artinya duna di bawah atau maknanya selain ya. Atau maknanya di bawah. Kalau duna zorof berarti maknanya di bawah, teman-teman. Min dunillahi andada ya. Di ayat Quran ya, sesembahan selain Allah, min dunillah ya. Min dunillah maknanya min dunillah. Oh, janganlah menyekutukan Allah, min dunillah ya. Dan janganlah melakukan segala dosa di bawah menyekutukan Allah. Ya. Di situ di ayat Quran itu hati-hati menafsirkan atau menerjemahkannya. Di ayat Quran yang konteksnya min dunillah ketika membahas kesyirikan, maka makna duni di sini bukan selain kesyirikan. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah masih mengampuni dosa min dunillah. Nah, maka terjemah min dunillah itu duni bukan maknanya selain. Taib, kalau diterjemahkan dalam ayat tersebut, janganlah menyekutukan tidak akan diampuni dosa syirik, dan Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik. Maka ini terjemah yang kurang tepat. Yang lebih tepat, Allah tidak mengampuni dosa syirik, kemudian Allah ya mungkin mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Jadi makna duni itu di bawah dalam konteks ayat tersebut. Kenapa? Konsekuensinya kalau kita terjemahkan min dunillah
ya, selain Allah, selain menyekutukan Allah. Baik. Konsekuensinya kalau ada dosa selain dari menyekutukan Allah namun masih diampuni oleh Allah, maka ini keliru. Karena ada dosa, ternyata ada dosa yang setara tingkat ya dosanya dengan kesyirikan dan juga kekal di api neraka jahanam. Dosa apa? Kufur ya. Kufur itu beda dengan syirik. Beda. Tapi dia setara. Nah, maka terjemahnya kurang tepat kalau tidak diampuni dosa syirik dan diampuni dosa selain syirik. Lalu terus dosa kufur ditaruh di mana? Kalau begitu kufur diampuni dong. Nah, ini jadi konsekuensinya kufur diampuni. Padahal kufur ini setara dengan kesyirikan. Apa contoh perbuatan atau ucapan kufur? Contoh perbuatan kufur adalah menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja untuk melecehkan dan merendahkan Islam, misalkan menginjak-injak Al-Quran, ini sudah kufur dan pelakunya otomatis murtad. Secara lisan mencela Nabi, mencela Allah, mencela para sahabat yang mulia dengan sengaja dan dia tahu dan sadar dia mengucapkannya, apalagi ya. Ini juga kufur, dan dosa kufur ini setara dengan dosa kesyirikan. Maka terjemah yang tepat dalam Al-Quran min dunillah, atau makna duni di situ adalah di bawah. Nah, kalau di bawah kesyirikan berarti juga di bawah kekufuran. Contoh dosa-dosa seperti korupsi, dosa zina, dosa membunuh. Ini masih memungkinkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting menerjemahkan duni tidak selalu maknanya selain, tapi juga bisa maknanya zaraf, di bawah. Tapi perhatikan di sini. Tadi kembali ke contoh yang duni ya. Mana tadi? Dunaka. Coba cek lagi. 6. Contohnya dunakal kitaba. Maknanya khudhu, ambillah ia, ambillah. Ambillah kitab itu. Di Alkitabnya itu sebagai maf'ul bi, dan dunaka satu kesatuan sebagai isim fi'il. Tapi ingat, ini asalnya zorof, bukan sebagai isim fi'il yang asli. Ingat tadi yang baru hadir, kita ingatkan lagi bahwasanya isim fi'il itu dibagi dua, ada yang murtajal, ada yang manqul, ada yang dibagi tiga, dan ada yang ma'dul. Kalau murtajal sudah pernah kita bahas di pembahasan nama ya, alam. Murtajal itu asli. Adapun manqul itu nukilan, tidak asli ya. Nukilan itu dibawa dari asli menjadi tidak asli. Aslinya itu bukan isim fi'il, kemudian dijadikan isim fi'il. Ya, kalau murtajal sejak awalnya itu isim fi'il. Kalau murtajal sejak awalnya itu sudah jadi isim fi'il. Contohnya kata saya tadi apa? Contohnya sejak awal sudah isim fi'il. Contohnya hayhata, uffin, amin. Itu contohnya sejak awal ini sudah isim fi'il. Hayhata, uff ya, uffin, amin. Ini sejak awalnya memang isim fi'il. Tapi ada isim fi'il yang itu hasil dari pembentukan dari kata yang lain. Contohnya alaik, ya alaik, tadi ilaik, dunak, ya. Apalagi nih contoh kata terakhir, makanaka, ay usbut, makanak, ya makanak. Ini aslinya zorof, makan, tempat, tempatmu kan. Kalau terjemah satu kesatuan, satu persatunya diterjemahkan makanak, ya tempatmu gitu, kan nggak cocok. Sama tadi dunakal kitab, di bawahmu ada kitab, kan nggak cocok ya. Maka salah kalau terjemahkannya satu ke satu persatu. Tapi terjemahkan sebagai isim fi'il amr, yaitu maknanya khudh, ambillah kitab itu. Sama makanaka ay usbut ya, maknanya tetaplah di tempat itu, tetaplah di tempat itu. Jadi kalau ada orang Arab bilang makanak ya, maka maksudnya tetaplah, diamlah di tempat itu. Tetaplah di tempat itu. Naam. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa imma'an masdarin, ada isim fi'il yang manqul ini asalnya dari masdar. Contohnya ruwaida, apa itu? Ruwaida ya. Ruwaida akhaka.
Tangguhkanlah waktu saudaramu, tangguhkanlah. Ya, tangguhkan maknanya amhil. Ada ya di ayat Quran ya. Coba dicek juz 30. Surat apa ini? Ikhwan. Ruwaidah. Ada Ruwaidahnya surat apa? Nah, di surat At-Tariq ya. At-Tariq ayat 17. Surat ke-86 ayat ke-17 Allah Ta'ala berfirman, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Karena itulah beri tangguhlah kepada orang-orang kafir, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar saja. Jadi maknanya lebih kurang seperti itu ya. Di surah At-Tariq ayat 17, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Jadi maknanya amhil. Sama di ayat ini juga disebutkan kata amhil. Amhil ya, tangguhkanlah atau mahil juga bisa. Baik. Di surah At-Tariq ayat 17 ya. Ini berarti menggunakan isim fi'il amr karena maknanya amhil, amr. Isim fi'il amr jenisnya asalnya dari masdar. Juga ada lagi tadi sebutkan sini juga berupa huruf tanbih. Afwan. Contoh kedua tadi yang masdar belum ya. Contoh keduanya balha asyarra. Balha asyarra. Maknanya apa tadi? Balha da ya, atau utruk da, tinggalkanlah. Balha asyarra, tinggalkanlah sesuatu yang jelek itu. Insyaallah mudah ya. Balha asyarra, tinggalkanlah sesuatu yang jelek itu. Ai utrukhu atau da'hu. Contoh lain wa imma an harfi tanbih, contoh harf tanbih cuma ha saja gitu. Itu sudah isim fi'il ya. Cuma ha gitu. Hal kitaba. Cuma gitu aja. Atau hakal kitabah. Haka juga bisa. Jadi contoh yang ha dengan haka atau ha'a ya, tadi yang di atas tadi di pengantar tadi itu masuk golongan isim fi'il dari golongan huruf tanbih. Taib. Ada punya ilaik dengan alaik, itu contoh isim fi'il yang dari golongan asal usulnya dari golongan jar majrur. Dan yang apa tadi duna itu contoh yang zorof. Makanak juga sama contoh yang zorof. Yang masdar contohnya ruwaida tadi dengan balha ya. Taib. Harfu tanbih dari ha maknanya khudhu. Hal kitab, ambillah kitab itu. Contoh berikutnya dari asal usulnya wa imma ma'dulatun. Sebentar. Ini ma'dulatun bukan contoh ya. Ini sudah masuk bagian ketiga dari isim fi'il amr jenis ketiga. Setelah murtajal dengan mankul maka berikutnya adalah ma'dulah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca terjemahnya dulu. Ta'rifnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, itu dulu Pak. Itu ta'rifnya. Jadi yang berikutnya isim fi'il yang ma'dulah atau ma'dul sama saja. Ma'dul atau ma'dulah. Supaya lebih mudah mengingatnya apa ya? Kalau mankul kan mudah ya ingatnya, mankul berarti yang dinukil. Kalau murtajal agak susah memang karena istilahnya jarang dipakai. Mudahnya murtajal itu tadi asli gitu aja. Isim fi'ilnya itu asli, sejak awal sudah menjadi isim fi'il. Contohnya haihata ufin dengan amin. Adapun yang ma'dul ini penjemahan paling enak apa kira-kira? Yaitu isim fi'il yang dibentuk sebagai turunan. Ya, sebagai turunan. Kalau mankul kan dinukil secara utuh, teman-teman. Dinukil secara utuh. Ya, jar majrur, dzaraf dan seterusnya. Kalau ini ma'dulah ini disusun ulang, mungkin enak bahasanya, disusun ulang dari kata asalnya. Dibentuk ulang dari kata asalnya. Contoh, itu terjemahnya tadi. Ma'dulah kanazali dengan hazari itu tidak ditanwin ya, tidak ditanwin memang seperti itu. Nazal dengan hazar. Nah, wahuma ma'dulani an inzil dengan ihzar. Jadi ma'dulani keduanya itu dima'dulkan, maksudnya dibentuk dari apa asalnya inzil dengan ihzar. Jadi nazali itu
dari inzil bentuknya, hadari dari ihzar. Inzil turunlah, ihzar waspadalah, hati-hatilah, ihzar. Ya, inzil turunlah. Jadi gitu, dibentuk ulang dari kata asalnya. Ya, nazali tidak ditanwin, nazali, hadari. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, lanjut. Jadi ini membahas yang atas tadi tentang ruwaida dengan balha. Ingat tadi ruwaida dengan balha masuk isim fi'il manqul yang mana? Yang asalnya masdar ya. Ya kan? Ruwaida dengan balha. Maknanya adalah utruk, tinggalkanlah tadi. Atau kalau yang balha tinggalkanlah, yang ruwaida tadi maknanya apa? Amhil. Ya, maknanya amhil, yaitu tangguhkanlah. Nah, kata Syekh ini perinciannya. Ruwaida itu fil asli, asal usulnya sebenarnya dia itu kan masdar ya. Dia itu masdar. Ya. Dia itu masdar, bukan isim fi'il sebenarnya. Masdar biasa saja. Masdar dari apa? Dari aurada, af'ala wazannya. Dari aurada yuridu, berarti aurada yuridu. Ya kan? Dari masdar, yaitu aurada yuridu irwadan. Irwadan ya. Irwad aslinya kan gitu, irwad. Baik, mafhum? Nah, bagaimana bisa terbentuk ruwaida? Caranya ditasghir dari masdarnya tadi. Ulangi ya, wazannya masdarnya tadi apa? Ruwaida itu masdar yang sudah ditasghir dari fi'ilnya, itu aurada yuridu irwadan. Dari irwadan, af'ala yuf'ilu if'alan, benar ya? Dari if'alan ini ditasghir menjadi wazannya apa jadinya? Jadi ruwaida tadi ya. Itu bentuk tasghirnya. Mafhum? Itu asal usul ringkasnya. Sebelum Anda bacakan gambarnya seperti itu. Tapi baru Anda bacakan, ruwaida fil asli masdarun, dia masdar, masdaru aurada, masdar dari aurada fi sirihi irwadan wa ruwaida. Ya, sir ini maksudnya memiliki arti sir. Memiliki arti yang sir, yang tersirat ya. Kemudian ai ta'ni wa rafaqa atau rafiqa. Ai ta'na itu makna dari irwad wa ruwaida. Kita lanjutkan dulu. Wa huwa musaghharun, dia merupakan bentuk tasghir, isim yang ditasghir, musaghhar. Dengan apa? Tasghirut tarkhim. Ya. Dia ditasghir sekaligus ditarkhim. Itu dengan cara menghilangkan satu atau beberapa huruf tambahannya. Bihadfi az-zawaidi, dengan menghapus huruf-huruf tambahannya. Ruwaida itu bentuk tasghirnya. Ini enggak disebutkan bentuk tarkhimnya. Kalau tarkhimnya itu rawadun gitu. Baik, sambil jalan kita baca dulu. Kemudian li'anna aslahu irwad. Sebenarnya aslinya masdarnya cuma irwad saja, irwad, af'ala yuf'ilu if'alan, aurada yuridu irwadan, gitu aja sebenarnya aslinya ya. Nah, itu selesai masalah apa? Ruwaida. Asal usulnya demikian. Ruwaida merupakan masdar yang sudah ditasghir dari masdar aslinya, yaitu irwad, dari wazan af'ala yuf'ilu, aurada yuridu. Baik. Sekarang balha. Balha fil asli masdarun bimakna at-tarka. Ingat bimakna at-tarki. Maknanya at-tark, meninggalkan. Wala fi'la lahu, dan tidaklah sama sekali sebagai fi'il.
atau wala fi'lun lahu, tidak ada baginya ciri fi'il secara lafaz, ya, min lafzihi. Balsa tadi, balha ini bukan fi'il, ya. Tidak ada sama sekali ciri fi'il di sini. Karena fi'il kan minimal, ya, seminimal-minimalnya wazannya kan fa'ala, di fathah semua gitu. Fa'ala atau fa'ila, ya, atau fa'ula. Ini 3 huruf, balha gitu, ini sukun di tengah, ini sama sekali bukan ciri fi'il, ya. Taib. Wa innama fi'luhu min ma'nahu, adapun indikasi dia menjadi isim fi'il itu karena maknanya. Karena maknanya meninggalkan itu saja, karena maknanya saja. Wa kilahuma, maka keduanya ruwaida dengan balha ini al-an ismu fi'li amrin mabniun 'alal fathi. Nah, cara mengirabnya mabniun 'alal fathi, isim fi'il amr itu di sini ruwaida dengan balha ini isim fi'il amr mabniun 'alal fathi wala mahalla lahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dia punya domir, teman-teman, sebagai fa'ilnya dia punya domir mustatir. Domir mustatirnya wujuban, artinya harus sebagai apa? Harus berupa domir gitu, enggak boleh di jaiz, enggak boleh digantikan dengan isim zahirnya. Maksudnya wujuban kan begitu, ya. Takdirnya anta. Jadi isim fi'il ini teman-teman punya fa'il. Ya. Kalau kita bilang tadi ruwaida itu punya fa'il, balha itu punya fa'il, namun fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Fa'in nawat, apa itu? Jika kamu mau memberikan tanwin, fa'in nawantahuma, jika kamu memberikannya keduanya tanwin, contohnya ruwaidan, akhaka, wabalhan, asyarra, au adaftaha, maka apa yang terjadi? Atau menambah atau mengidhafakannya ruwaida akhika wa balha syirri, fahuma hina idzin masdarani mansubani 'alal maf'uliyati, maka menjadi seketika itu juga menjadi masdar biasa yang mansub. Jadi kalau mau jadi isim fa'il harus mabni atas fathah. Berarti kata ruwaidan pada ayat tadi atau ayat berapa tadi, itu bukan isim fi'il, ya, karena ditanwin. Tadi kalau Anda lihat di ayatnya itu dia ditanwin ruwaidan. Kalau ditanwin atau diidhofahkan maka tidak lagi menjadi isim fi'il, ya, tidak lagi menjadi isim fi'il. Taib. Nah, harus itu isim fi'ilnya ini pada ruwaida dengan balha ini harus mabni atas fathah. Taib. Sedikit lagi tadi fahuma hina idzin masdarani mansubani, mansub saja mu'rab, ya, ala maf'uliyati al-mutlaqati li fi'lihima al-mahzufi, dengan fi'il yang dihapus. Jadi kalau tadi bukan menjadi isim fi'il, tiba-tiba ada ruwaidan gitu ditanwin atau diidhofahkan, ya, dan tidak ada fi'ilnya, bukan berarti dia isim fi'il. Belum tentu, ya, dalam kalimat tidak ada fi'ilnya bukan berarti isim itu menjadi isim fi'il. Karena bermakna fi'il belum tentu. Karena kata Syekh, fi'ilnya itu kebetulan dihapus, li fi'liha al-mahdzuf, ya. Wa ma ba'dal munawwani mansubun ala annahu maf'ulun bihi lahu. Nah, ketika sudah ditanwin maka menjadi mansub sebagai maf'ul bi. Wa ma ba'dal mudhafi majrurun lafdhan bil idhafati ilaihi. Kalau sudah diidhafahkan tadi ruwaida terus tambahkan mudhaf ilaihnya, atau balha tambahkan mudhaf ilaihnya tadi, itu statusnya dia jelas, ya, secara lafaz dia statusnya majrur karena idhofa. Statusnya majrur karena idhofa. Maksud mudhaf ilaihnya pasti majrur, ya. Baik. Kemudian min babi idhofatil masdari ila maf'ul, ya, dalam konteks bab idhofah, diidhofahkannya masdar kepada maf'ulnya, yaitu mudhaf ilaihnya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah ringkasnya yang bisa kita bahas mengenai isim fi'il pada subpasal pembahasan
Isim fi'il tadi murtajal, manqul dengan ma'dul. Singkatnya murtajal itu asli sejak awal sudah menjadi isim fi'il. Manqul itu nukilan, bawaan, jadi dibawa di sejak yang semula itu bukan isim fi'il, bisa jadi tadi jar majrur atau dzaraf atau masdar atau huruf tanbih. Ya, kemudian dipindahkan menjadi isim fi'il atau ma'dulah. Ma'dulah itu dibentuk ulang, ya, dibentuk ulang dari kata asalnya. Jadi turunan, dibentuk ulang, diproduksi ulang, dicetak ulang dari kata asalnya yang bukan isim fi'il. Jadi menjadi isim fi'il. Baik. Inilah singkatnya bisa kita bahas, semoga memberikan manfaat. Cukupan ya, sudah lewat 15 menit waktunya, Afwan. Jazakumullahu khairan, semoga tetap istiqomah dengan banyak keterbatasan ya. Insyaallah kita selesaikan sebentar lagi. Tinggal 2 pasal lagi insyaallah taala. Demikian kita akhiri ya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.